peristiwa ini saya ingin sedikit bahwa peristiwa terjadinya tertimpa pintu palang di pintu gerbang parkir Medan Mall pasar terletak di arah pintu keluar bekas stasiun angkot, tepatnya di arah Jalan Bulan Veteran. Peristiwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei tersebut sekitar pukul 8.30 WIB mengakibatkan korban tertimpa kepalanya oleh pintu palang yang tertutup secara tiba-tiba, sementara kendaraannya pada saat itu dibawa oleh suaminya dan korban dibonceng tertutup dan mengakibatkan korban mengalami pusing bahkan muntah di lokasi. Tetapi persoalan ini tidak sebatas itu juga, berlanjut ke pihak manajemen dan tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, walaupun juga dirujuk ke puskesmas sampai ke rumah sakit juga, dan akhirnya berujung kepada laporan ke Polsek Medan Kota, Polrestabes Medan. Untuk kronologis selanjutnya, saya dan kita semua bisa mendengar langsung kepada pihak korban. Oke, Bu. Suami saya membayar parkir itu malam terbuka. Sedikit cerita itu udah terbuka, suami kan keluar. Terus itu giliran saya maju ke depan, malam itu tertutup lagi. Akibat dari peristiwa itu kira-kira efeknya sampai saat ini apa? Ya, kepala kita terus pusing, Pak. Buat kita jalan odong kan, soalnya juga kita bisa. Oke, Bu, ya mungkin agak payah bercerita karena masih ada sakit di kepala. Kebetulan di sini juga ada sang suami yang ikut menyaksikan dan mengalami peristiwa tersebut. Boleh bercerita, Pak, sebelumnya kenalkan nama siapa? Ya. Kebetulan ya pada hari itu selesai belanja begitu kita mau pulang, sudah bayar tiket, malam naik, saya belum keluar, tiba-tiba malam turun lagi, terbentur lah kepala istri saya bonceng. Setelah itu begitu kejadian, saya keluar, saya lihat istri saya sudah hitam, pening, muntah dan pingsan. Tidak lama kemudian saya pun merasa kalut. Saya turun dari sepeda motor saya hampiri petugas pintu palang, bernama Daniel, kalau nggak salah saya Daniel. Atas si Daniel ini beritahu ke saya nggak tahu, Pak, itu kan sistemnya otomatis. Jadi bagaimana dengan saya ini, dengan istri saya? Bapak langsung aja ke manajemen di Medan Mall, di posisinya pas kantornya di tangga. Ya, jadi
tidak lama kemudian saya ke sana ketemu sama inisial DM lah, DM ya. DM, saya minta pertanggungjawaban, sepertinya apa namanya, uh, tidak begitu respon lah. Saya paksa, ini bagaimana istri saya, dia sudah muntah, tidak bisa, memang kebetulan tidak bisa jalan lah, saya pokok dan duduknya pun bersandar ke tembok. Lantas dia sarankan kami ini berobat di puskesmas Sebrina Area, nggak salah, jalan utama ya. Ternyata diambil diminta KTP, rupanya tidak bisa, bahwa korban tidak beralamat di puskesmas tersebut. Singkat cerita, saya juga sudah panik ya, dipanggillah oleh petugas yang mengantar, petugas parkir yang mengantar kami ke samping puskesmas. Rupanya memberikan uang ke saya, jumlahnya entah 100 atau 200 ribu untuk dia berobat. Sepertinya 100 ribu. Nah, jadi saya bilang, ini mau apa? Ini Pak untuk obat dari kantor. Wah, hebat kalian ya. Harga nyawa hanya 100 ribu. Saya tinggal langsung kita ke polsek. Langsunglah kami sejak dari puskesmas tidak ada tanggapan segala macam, langsung ke ke Polsek Medan Kota. Singkat cerita sampai di Polsek Medan Kota, diarahkanlah kami oleh Babinsa balik lagi untuk mengadakan musyawarah damai mediasi kira-kira. Ternyata sampai di Medan Mall lagi yang diharapkan tidak terjadi, tidak ketemu. Bahkan mediasi itu nggak dapat jalan keluar. Cuma saya, bagaimana caranya istri saya ini supaya di screening? Ya, saya tawarkan juga, saya punya BPJS. Tolonglah, bagaimana? Oh boleh Pak, mana BPJS Bapak? Saya siap, carikanlah rumah sakit yang bisa screening. Singkat cerita, mereka carikan rumah sakit yang bisa screening pakai BPJS. Ternyata rumah sakit tersebut rumah sakit Advent Jalan Gatot Subroto. Sampai di sana, mereka cek BPJS tersebut ternyata nunggak sebesar kalau tidak salah 980 ribu. Ketahuan menunggak BPJS saya, mereka tinggal pergi, tapi mereka telepon saya bahwa kami sudah sampai di Advent, Bapak secepatnya datang bawa ibu. Ternyata sampai di sana, mereka sudah pergi, sudah meninggalkan rumah sakit Advent. Kami sampai di sana, ditanya, ditelepon, apa jawaban si DM, pengawas perparkiran Medan Mall? Katanya, Bapak punya tunggakan BPJS, kami nggak sanggup, Bapak pulang saja. Nah, ini perlu juga ini seperti mohon maaf Pak Bobi, Wali Kota kita untuk memperhatikan rumah sakit yang menolak ini. Mohon maaf Pak Bobi ya, kami tidak dapat jalankan screening, berobat saja tidak dapat, tidak bisa oleh karena tidak dibayar oleh karena menunggak BPJS-nya. Lantas kami pulang karena tidak ada jalan bagus. Lantas kami sepakat untuk berangkat atau membuat laporan ke Polsek Medan Kota. Sekitar jam berapa itu? Sekitar 6:30 Pak. 6:30. 6:30 Jumat sore lah. Ya. Jadi setelah sampai di sana, kita juga tidak mau main-main lagi. Ini khusus kepada Pak Kapolsek Medan Kota. Bantulah kami ini Pak, karena di sini sudah ada surat
surat apa namanya laporan polisi Pak. Pak Kapolsek, ini sudah ada laporan polisi dan surat apa namanya rujukan visum ini Pak ke Rumah Sakit Bayangkara ini sudah ada Pak. Jadi maksudnya sampai saat ini sebelum kami keluar dari ruangan pemeriksaan di Polsek Medan Kota, saya sempat bertanya Pak Kapolsek, ini bagaimana kelanjutannya oleh pihak penyidik ya, namanya Jumper, namanya saya lupa, yang jelas Pak Siregar ya. Nah ini bagaimana Bang? Bapak tunggu aja kami telepon. Maksudnya tunggu kabar, ya mungkin dari Senin kemarin lah, gitu kan? Dan sampai sekarang tidak ada berita ya sampai sekarang tidak ada berita atau WA yang kami dapatkan dari Polsek tempat kami melapor. Gitu Pak. Medan Kota. Jadi apa namanya Pak? Ya mungkin ya mentang-mentang kami tak punya gitu Pak ya. Janganlah dipandang sebelah mata Pak. Kami juga perlu hidup Pak. Karena kejadian ini pun kami belanja Pak. Belanja kebutuhan warung Pak ya, bukan warung kecil-kecilan. Jadi mohonlah Bapak Kapolsek yang terhormat, tuntaskanlah masalah ini Pak. Dan kepada Pak Bobi, katanya kita berobat itu tak perlu BPJS, hanya perlu KTP. Ternyata omong kosong Pak, nggak benar Pak. Mohon Pak, mohon dibantu Pak. Ini dari saya Pak, korban Pak, orang tak punya. Mohon didengar Pak ya. Terima kasih Pak Bobi dan Pak Kapolsek. Kami tunggu sampai di mana penyelesaian ini Pak. Mohon diperhatikan. Demikian Pak Kapolsek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mendengar tadi penuturan dari pihak korban, baik itu korbannya langsung dan juga sang suami yang telah ikut dan menyaksikan kejadian itu sendiri dan terlibat dalam peristiwanya. Selanjutnya kita sini ada Ketua LSM Penjara Sumut, Bang Adi Warman Lubis, di mana diketahui sudah diberi kuasa pendamping oleh pihak korban untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Baik, kita mendengar tanggapan dari Bang Adi Warman Lubis terkait persoalan ini dan juga harapan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Saya Adi Warman Lubis, Ketua LSM Penjara Sumatera Utara yang diberikan kuasa pendampingan oleh korban. Kebetulan suami daripada korban adalah keluarga besar LSM Penjara. Jadi saya minta pertama kepada Bapak Kapolsek Medan Kota agar secepatnya mengusut kasus ini. Karena mereka ini orang kecil, ya, korban, yang mana menurut cerita tadi yang sama-sama kita dengar, saya rasa mendapatkan perlakuan yang kurang pas, ya, dari pihak pengembang MMD kalau saya tidak salah, alias perparkiran yang dikelola oleh MMD ataupun Medan. Karena saat kejadian mereka pas keluar tiba-tiba palang itu menimpa daripada ibu ini yang digonceng sampai mengakibatkan dia pingsan dan akhirnya dibawa keliling, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan juga kepada Bapak Wali Kota kami, Bapak Bobi Habib Nasution, Wali Kota Medan, yang mana selama ini Bapak mengatakan kepada warga Kota Medan yang butuh pertolongan, tidak perlu BPJS, hanya membawa KTP, akan segera ditangani. Tapi toh ternyata apa yang Bapak sampaikan tidak dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Advent, ya, dengan alasan KTP BPJS mereka belum dibayar lebih kurang 900.000. Jadi saya juga mohon kepada Bapak Wali Kota untuk mengapresiasi keluhan daripada warga Kota Medan ini Pak, ya.
mereka ini orang susah, orang yang tak punya. Begitu mereka mau berobat, ternyata ditolak oleh pihak rumah sakit Advent, gitu kan Pak? Nah, jadi itu satu. Yang kedua, yang paling utama itu kita minta kepada Bapak Kapolsek Medan Kota untuk segera mengusut kasus ini sampai tuntas Pak. Saya akan mendampingin mereka untuk mendapatkan keadilan, ya. Nah, sesuai dengan surat pendamping dan ini LP, ya. Kita juga paham karena saya lihat ini LP-nya tanggal 26 dan pihak daripada penyidik mengatakan akan segera mengabarin dan memanggil korban. Tapi sampai saat ini tidak ada. Jadi saya minta kepada Bapak Polsek untuk segera memerintahkan anggota untuk segera mengusut kasus yang menimpa saudara kita ini Pak. Ya, saya siap untuk mendampingi sampai mereka mendapatkan keadilan dan haknya Pak. Ya. Dan juga saya minta kepada Bapak Kapolresta untuk mengatensi LP daripada saudara kita ini yang tersolimi, karena sampai saat ini dia tadi bercerita tiba-tiba kepalanya pusing, apalagi dia sholat tiba-tiba sudah oyong. Ini menyangkut nyawa seorang manusia Pak. Kita nggak bisa main-main ya. Kalau memang masalah yang lain masih bisa kita toleran, dan juga kita harapkan ke pihak pengembang MMD harus kooperatif lah. Ya, janganlah memandang sebelah mata terhadap korban. Itu yang kita harapkan. Jadi kepada instansi yang ada khususnya di Kota Medan itu, kita minta juga agar misalnya perhatian terhadap korban ini, agar mereka bisa mendapatkan kepastian hukum, ya. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan apa yang dikeluhkan oleh korban, dan saya sudah sampaikan Pak Wali Kota kita Bapak Bobi Hatip Nasution juga memanggil rumah sakit Advent yang ada di Serutu. Kenapa mereka menolak pasien, ya? Sementara Bapak sudah memberitakan melalui media online, media cetak, dan juga media elektronik, ya Pak. Kalau apa yang Bapak sampaikan tidak diindahkan oleh sebuah rumah sakit kan lucu Pak. Ya, itu dari saya Pak. Lebih kurang saya minta maaf kepada Allah serta ampun buat Bapak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.